Mungkin ini gue sedikit mengambil juga ilmu lain untuk membantu, mungkin semoga membantu ilmu lain dari si Joe Iya. Dispenza sih sebenarnya. Mungkin karena dia lebih bisa menjelaskan ini juga dari sisi ilmiah sehingga lebih gampang dimengerti gitu ya. Memang Hmm. thoughts itu atau mind kita itu sebenarnya kan kayak ya ibaratnya nyimpan ini loh, baik kayak pengalaman-pengalaman hidup kita gitu loh. Jadi Hmm. kadang-kadang tuh menurut gua yang keluar, emosi yang keluar itu karena ya mind body connection itu. Jadi kalau lu Hmm. misalkan nih, misalkan apa ya? Lu waktu kecil misalkan ngelihat nyokap lu sering nangis gitu kan. Terus Hmm. jadi lu tuh bisa kayak seolah-olah dan lu misalkan gini deh, nyokap lu nangis, lu berada di suatu ruangan permainan anak-anak gitu. Nah, kalau itu Hmm. intensinya sangat kuat ya, Bay, itu bisa Hmm. kayak tiap kali lu ke tempat permainan anak-anak, lu mengkorelasikan hal itu dengan nyokap lu yang menangis sehingga membuat emosi di diri lu jadi down gitu. Lu juga jadi sedih gitu tiba-tiba entah kenapa gitu. Hmm. Jadi karena itu sudah Hmm. kayak Hmm. terkoneksi sangat kuat gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada tuh kadang memang bisa membawa emosi sangat kuat ke diri kita ya. Kayak contohnya aja lu cuma disebutin kata Bali gitu, tiba-tiba lu merasa kayak Hmm. anjir asik di pantai relax gitu Ya, kan. ya, Nah ngerti gua. Hmm. Hmm. jadi ya itu tadi, kalau lu sangat erat apa apa ya, tenggelam dalam pemikiran, Identifikasi. iya Hmm. teridentifikasi dengan Hmm. pikiran lu yang bilangnya mungkin dengan energi yang rendah gitu ya, kayak kemarahan, resentment, yang kayak Hmm. kekecewaan kayak gitu-gitu ya, lu bawa sampai lu besar gitu. Ya syukur-syukur kayak kita sekarang bisa sedikit menyadari gitu ya di umur yang sekarang gitu. Kalau lu Hmm. udah kayak 70-80 tahun lu hidup dengan itu terus, itu kan gimana ya, sedih ya, Bay. Ya, Capek lu ya, ya, tidak ya. bisa keluar dari situ gitu. Terus tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup apa nih maksudnya? Tujuan hidup dalam artian udah nih, lu sekarang udah trauma-trauma masa lalu lu udah ngerti semua, lu udah master that skill gitu Hmm, ya. Kalau which hmm. is like gue lumayan yakin sih ya, unless mungkin kalau lu jadi biksu di mana gitu ya, atau lu kayak hidup di hutan atau di mana gitu yang lu tidak 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 hidup di apa ya, di dunia umum gitu ya, di mana banyak banget faktor yang bisa nge-trigger lu, ya mungkin itu bisa terjadi gitu, atau mungkin itu Ya, lebih optimal gitu ya. Tapi kalau at the end of the day misalkan kita, ini gue ngambil contoh hiperbola ya, kita bener-bener punya skill ini dan hidup kita like apakah hidup jadi nggak cuma kayak flatline doang, Vin? Apakah hidup nggak kayak cuma ini flatline doang, Vin? Karena basically ya, lu cuma ini doang loh, lu cuma, "Oh ya, oke, ini ada perasaan ini dan ya, lu ya, tidak bereaksi akan hal itu. Oh iya, ini ya. cuma perasaan ini, lu tidak bereaksi akan hal itu." Gua ngerti maksud lo. Ini pertanyaan dengan jawaban yang mungkin akan selalu filosofis, Bay. Nah, ini balik Oke, lagi oke. kayak lu kalau balik ke mm, ya mungkin seorang yang tinggal di ya biksu gitulah ya contohnya. Mmm, Em, Menurut gue mereka bakal mencapai ke posisi itu juga tidak semudah itu sih, Bayang, dimana lu bisa menjadi observer akan pikiran lu gitu. Dan sekalinya mungkin mmm, mereka sudah mencapai itu, gue nggak tahu sih, gue pernah dengar satu speech juga, dia bilang kalau lu hidup, lu being aja itu udah your purpose gitu. Lu hidup aja itu udah mmm, tujuan lu gitu. Jadi jangan selalu mmm, mmm, mencari tujuan yang terlalu besar gitu, yang kayak oh mmm. ya gue harus merubah dunia ini, gue harus menjadi pro ini gitu. Ya, Um, ya. Lu hidup aja sebagai diri lu, ya ini again beda-beda menurut gue, makanya gue bilang ini juga jawabannya akan sangat filosofis, karena kalau buat gue juga tujuan hidup gue ya pokoknya gue bisa hidup dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi itu belum tentu Mmm, tujuan semua orang gitu. Tapi gue sebisa ya, mungkin ya gue hidup apa ya, sebesar yang gue bisa melebihi em, apa ya, melebihi limitation gue gitu, yang sebenarnya hanyalah ilusi terkadang gitu. Karena mmm, kita itu ya sebenarnya limitless again gitu kan. Cuma kadang ya kita ya, terkungkung oleh
pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh pengalaman, oleh lingkungan, oleh opini, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk menemukan itu bisa memaafkan masa lalu dan bermanfaat untuk orang banyak, kalau gue gitu sih. Vin, gue baru sadarin Vin, pertanyaan gue sekarang aja itu adalah contoh live nyata di mana gue belum bisa berada di present moment. Anjing nggak? Gue menanyakan ya what if kalau gue udah sampai ke masa itu dan apa yang harus gue lakukan gitu. Anjing nggak? Ya udah baik di sini aja dulu ya. Oke teman-teman. Itu boleh di-cut kali, Bay. Again, again itu adalah sebuah iya bener sih, itu adalah permainan waktu lagi gitu ya, yang memang kita terkungkung gitu ya. Dan again, gue juga apa namanya, gini, mengerti tentang tema ini Vin. Kita bisa baca sekian banyak buku, nonton sekian banyak video gitu ya, tapi unless lu mengaplikasikannya di dalam hidup lu, itu nggak ada gunanya ya Setuju. ternyata ya. Setuju banget, 100%. Itu ya Ya makanya ya teori ya. itu kan cuma teori kalau lu nggak praktekin.